Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Anandita akan menjelaskan fikih dalam Islam dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian fikih. Fikih secara istilah mengandung dua arti, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci, serta hukum-hukum syariat itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum, sedangkan yang kedua adalah untuk mengetahui hukum-hukum syariat itu sendiri, yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya, berupa syarat-syarat rukun-rukun, kewajiban, ataupun sunnah-sunnah. Yang kedua itu ruang lingkupnya. Ruang lingkup fikih yaitu fikih ibadah. Yang kedua, fikih muamalah. Dan ruang lingkup ilmu fikih meliputi berbagai bidang di dalam hukum-hukum syara. Antara lain, ruang lingkup ibadat ialah cara-cara menjalankan tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ruang lingkup muamalat ialah tata tertib hukum dan peraturan hubungan antara manusia sesamanya. Yang ketiga, ruang lingkup munakahat ialah hukum-hukum kekeluargaan dalam hukum nikah dan akibat hukum-hukumnya. Dan keempat, ruang lingkup jinayat ialah tindakan pelanggaran atau penyimpangan dari aturan hukum Islam sebagai tindakan pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Lalu, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah seperti wudhu, sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan fikih ibadah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan seperti pernikahan, talak, nasab, persusuan, nafkah, dan warisan, dan yang lainnya. Dan yang ini disebut dengan fikih al-ahwal as-saksiyah. Dan selanjutnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara mereka, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan, dan yang lainnya. Dan yang ini disebut dengan fikih muamalah. Lalu, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin atau kepala negara, seperti menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, dan menerapkan hukum-hukum syariat, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin, seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan maksiat, dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan fikih siyasah syariah, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman dan perbuatan kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban seperti hukum terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya. Dan yang ini disebut dengan fikih al-uqubat. Selanjutnya, hukum-hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dengan yang lainnya. Yang ini dinamakan dengan fikih asyar. Lalu hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku yang baik maupun yang buruk, dan yang ini disebut dengan adab dan akhlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.